Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, handphone itu sehari-hari dipakainya atau dipegang sama kamu itu berapa lama? 24 jam. Bahkan mama papanya yang pegang handphone di OB ya kan? Atau kamu yang muslim pegang aturan sejarah yang dipegang sama kamu ya kan? Oke, jadi begini, saya kasih gambaran buat kalian semua bahwa dunia ini sudah bergerak ke arah revolusi industri 4.0. 4.0 itu bagaimana? Dulu zaman saya dulu saya belum ketemu handphone. Kalau telepon ini, kalau telepon pakai calling dulu saya ini. Ya kan? Orang tua kamu pakai calling. Dulu saya pakai laptop ini udah paling canggih. Saya punya laptop itu udah orang yang paling yang bukan laptop, komputer sekarang sudah. Jadi dinamika yang berkembang tentang orang itu bahwa dunia ini bergerak karena pengaruh dari kekuatan internet. Era digitalisasi, semua serba digital. Maka ada teman saya ngomong gini, anak-anak, kalian semua kalau berpikir soal revolusi industri, sekarang apa sih yang nggak pakai internet? Apa sih yang nggak pakai gadget? Bahkan sekarang online shop, kemudian kita mau registrasi, nonton film, main bowling, sudah bisa pakai handphone, ya. Semua bisa dikendalikan di tangan kamu. Artinya dunia itu ada di tangan. Mau cari apa di sini yang ada di dunia ini kamu bisa tahu. Semalam saya browsing, kenapa air sumur jantan tidak kering? Ada kamu begitu, ya kan? Saya nanya lagi di situ, kenapa Indonesia kan nggak maju-maju? Ada analisanya begitu. Jadi era kalian semua ini tidak akan lepas dari kekuatan internet atau IT. Apapun, mungkin nanti yang mau jadi dokter pasti nanti akan pakai alat elektronik, pakai IT. Ada yang mau jadi sarjana hukum, nanti registrasinya juga atau analisa masalahnya pakai IT. Ada yang mau jadi polisi. Sekarang di jalan-jalan sudah ada, yang jadi polisi di belakang mana siapa? Ya. Jadi di lampu merah kan kita nggak ketemu polisi. Kenapa? Karena di situ ada CCTV. Masuk dari CCTV masuk ke reservoir bisa tahu siapa yang melanggar lampu lalu lintas, siapa yang melakukan tindak kriminal, itu bisa dilihat di situ. Artinya semua kehidupan kalian akan berpengaruh atau diwarnai dengan ketergantungan terhadap IT. Sekarang gini, mau nggak, setuju nggak? Satu hari ini pulang dari sini kamu taruh handphone kamu, masukin di lemari, dan kamu sampai besok baru ambil handphonenya, mau nggak? Hah? Nggak bisa cek temennya, nggak bisa bikin TikTok, ya kan? Perasaan resah kita kan? Itu kamu sudah ketergantungan terhadap digital, sudah tergantung pada internet. Oke, pada kesempatan ini saya tidak panjang lebar, nanti Mas Bayu Putri yang akan memberi arahan ke kamu. Tolong kesempatan ini diikuti dengan baik. Kenapa? Jarang-jarang kalau Mas Bayu Putri mau datang ke sekolah ketemu kalian semua. Ini energinya luar biasa karena beliau ini lebih banyak bertemu dengan banyak pejabat. Saya ada fotonya, ternyata beberapa artis itu berdiskusi dengan Mas
Bayu Murti untuk masalah soft skill. Kalau gua tampil di panggung, kalau gua bicara seperti apa, belajarnya sama Mas Bayu Murti. Ada YouTube-nya kalau ini. Jadi kalian ini berharga banget. Seperti kalau kuliah, ini ada dosen tamu yang jarang sekali bisa hadir di sekolah kita. Oke, siap ya? Tekun mendengarkan dan ikuti perintah apa yang disampaikan Mas Bayu Murti. Saya buka lagi sedikit prolog yang terkait dengan apa yang rencana kita dalam hari ini adalah podcast. Sekadar gambaran bahwa saya bikin podcast sama Mas Bayu Murti. Ternyata podcast itu bisa jadi profesi. Ada yang jadi YouTuber, ada yang nyoba-nyoba. Itu bisa berawal juga dari podcast. Oke? Bagaimana, di mana, dan bla bla bla. Itu nanti akan dijelaskan oleh Mas Bayu Murti. Kita beri aplaus untuk Mas Bayu Murti. Silakan Mas Bayu Murti. Kalau mau tolong ikuti ya apa yang diikuti Mas Bayu Murti. Kalau ada perintah misalnya pencet hidung saya, pencet aja hidung saya. Oke, siap? Siap? Aduh, lemas ya, belum makan ya. Oke, siap? Siap. Oke, silakan Mas Bayu Murti. Ya. Terima kasih Mas Medi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sehat semua? Sehat ya? Alhamdulillah saya juga. Jadi saya beresiko paling tinggi, saya sendiri adik-adik segini banyaknya dan saya buka ya. Ya. Selamat datang Omikron untuk saya tapi ya. Adik-adik sekalian coba tolong kita tes ya. Colek sebelahnya kalau ada teman sebelahnya. Colek deh. Lalu ngomong gini ya. Handphone lu bagus gak? Ayo ngomong coba sekarang. Ayo kanan kirinya, yang belakang juga adik-adik. Iya, yang belakang juga colek sebelahnya. Handphone lu bagus gak? Udah? Tanya, emang kenapa gitu? Ya? Bisa dimatiin dulu nggak? Nah, sekarang coba kalau handphone modern pasti bisa dimatiin dulu. Nah, atau silent. Yuk kerjaan sekarang. Dua-duanya berarti. Setelah itu juga sebelahnya, handphone lo modern nggak? Bisa dimatiin dulu nggak atau di silent? Yuk lakukan sekarang. 1, 2, 3 semua di off kan atau di silent kan handphone. Semua. Ya. Artinya pada saat saya bicara kita buat kesepakatan ya, no handphone. Lalu handphonenya dibalik, plek semuanya. Hai yang di belakang, adik-adik, handphonenya dibalik, plek ya. Biasanya yang paling banyak pegang handphone saat ini adalah wanita, karena dia suka sekali tiktokan. Ya. Apa aja di tiktokin. Ya, yang di belakang, kacamata, hai, kedengeran suara saya? Ya, dua-duanya. Yakin? Yang di pojok sana kedengeran suara saya? Adek 2? Wah bagus, suara yang lantang. Tengah, belakang, dengar suara saya? Ya, oke, baik. Yang di depan dengar suara saya. Karena kadang-kadang justru yang di depan yang tidur ya. Adik-adik sekalian, saya mau ceritakan sedikit. Ada perubahan ya. Ya. Ada perubahan generasi. Dan tadi pada saat adik-adik yang ada di podcast bicara itu rata-rata semua bicara mengenai akhlak, betul ya? Betul. Akhlak kalau nggak salah artinya kesantunan ya atau etika ya. Boleh nggak pada saat orang berbicara ikut berbicara kanan kiri, boleh nggak? Ya. Nggak apa-apa, pilih aja. Kalau mau bicara silakan, tapi teman-teman yang lain tahu berarti dia akhlaknya bagaimana. Nah sekarang Anda bisa menilai teman Anda, lalu Anda menilai diri sendiri. Suatu saat Anda ingin bicara, ingin menyampaikan sesuatu, Anda ingin nggak didengarkan? Apalagi kalau itu adalah ilmu, betul ya? Ya, jadi janji ya, mulai saat ini dan seterusnya, karena Anda bersekolah yang namanya PGRI, betul ya? Guru nantinya. Jadi adik-adik semua harus siap-siap untuk menjadi panutan. Ya, oke. You, ya, lihatnya ke sini, tidak bicara kanan kiri, no side talk bahasanya ya. Ya. Oke, ini jumlahnya sangat kecil. Dalam jumlah yang banyak itu bisa mudah sekali kedetek. Ya.
Itu tolong dibangunin yang pojok. Are you ready with me? Ya, sini ya, lihatnya ya. Ya. Baik. Ada perubahan generasi ya. Pada saat zaman dulu itu yang namanya handphone, betul Mas Medi sampaikan ya, Pak Medi sampaikan, itu luar biasa. Zaman kami dulu harus lari-lari ya untuk nyari telepon umum koin. Ada yang pernah dengar telepon umum koin? Itu modalnya gocapan cepat. Lari tuh, nyari. Lama-lama telepon itu berubah. Itu mendingan loh. Dulunya kita bilang itu telepon di rumah tuh ya, telepon kabel ya. Siapa yang punya di sini? Nggak ada yang punya telepon kabel ya? Saya juga bingung karena udah jadi barang antik tuh. Itu kalau misalnya telepon mau bunyi, waktu baru nyambung ya, telepon gua. Kenapa? Karena belum ada yang telepon. Tukeran nomor telepon. Pulang buru-buru telepon. Hai, senang. Gak tahu ya, pada saat itu kita sama sekali nggak kepikiran bahwa telepon bisa pakai telepon angin. Kami menyebutnya telepon angin, ya. Ternyata sekarang terbukti. Siapa yang terakhir angkat telepon di rumah? Masih ada teleponnya? Telepon masih ada, telepon rumah. Ada? Nggak tahu ya. Adik-adik, siapa yang terakhir angkat telepon di rumah? Bahkan semua orang sekarang pegang satu ya, minimal satu, rata-rata bisa dua ya. Jadi akhirnya teknologi semua berganti. Dan pada saat itu kita nggak kepikiran bahwa yang namanya dari handphone adik-adik semua ini itu bisa buat dapat penghasilan nantinya. Belum sekarang ya, nantinya. Saran saya, mulailah dari sekarang. Mau? Suatu saat nanti kita cek ya di YouTube dimanapun juga udah diinformasikan bahwa ternyata tidak peduli pendidikan Anda apa, tidak peduli bagaimana keluarga Anda, tapi pada suatu saat Anda bisa membuat orang nyaman di kamera, Anda bisa dapat uang. Masih ingat mengenai akhlak? You. Belakang. Ya. Oke. Mulailah dari sekarang. Pada saat era podcast segala macam, podcast tuh ngapain sih? Podcast tuh ngobrol ya. Adik-adik kan bersekolah yang di sini namanya PGRI, artinya akan menjadi guru. Guru tuh apa sih? Saya juga guru. Guru itu transfer ilmu. Dan suatu saat nanti saya memprediksi sekolah tidak harus lagi pakai tempat seperti ini. Jadi Anda adik-adik saat ini, yuk kita lebih mengarah ke future nantinya, let's say 5-10 tahun, 15 tahun ya. Suatu saat Anda bisa menjadi guru tanpa harus berbatas ruang seperti ini. Paham maksud saya? Anda bisa berbagi ilmu tanpa harus berbatas ruang seperti ini. Dan di situ pada saat Anda berbagi, saya lupa, tolong kasih tahu saya ya. Ada 3 hal yang tidak terputus pada saat saya meninggal. Apa tuh? Ada 3 hal yang tidak terputus pada saat seorang itu meninggal. Apa tuh? 1, sedekah jariah. Pernah dengar? Ya ngomong dong, coba ngomong. Yang kedua apa saya lupa? Amal ya? Amal itu apa sih? Amal itu apa sih? Amal adalah perbuatan baik kita ke orang lain. Ya. Di antaranya saling mengerti perasaan orang ya, saling mengerti, kita bisa berbagi solusi di mana dan lain-lain. Yang ketiga apa teman-teman? Yang paling akhir ini. Masih ada yang ingat nggak? Apa tuh? Belum sampai apa pelajarannya? Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Tuh kan, dimulailah dari sekarang. Pada saatnya Anda mau berbicara, sampaikan, ya, sampaikan walaupun 1 A, saya lupa ya, sampaikanlah walaupun 1 ayat. Pernah dengar seperti itu? Ternyata ayat itu adalah pesan kebaikan. Nah nanti melalui podcast, melalui YouTube, melalui era yang saat ini semakin cepat, ya sampaikanlah apa yang Anda tahu, ilmu Anda kepada orang lain. Dan itu pada saat orang nanti nontonnya, wah bener ya, yang disampaikan Mbak itu benar, yang disampaikan kakak itu benar. Saya share ke teman yang lain, bisa seperti itu nggak? Dia bermanfaat juga, saya share ke tempat lain bisa nggak? Tiba-tiba nembus negara, batasan negara.
Mereka bilang, ini bagus, boleh nggak saya convert ke bahasa lain pakai teks, bisa nggak? Kirim lagi ke yang lain, bisa nggak? Kira-kira kalau pada saat yang nonton jadi banyak, ada apa yang itu terjadi? Seperti itu, ya. Dan pada suatu saat nanti Anda akan belajar mengenai bagaimana iklan dan lain-lain. Tapi yang awal di sini adalah bagaimana Anda, adik-adik semua, sanggup atau berani ataupun merasa nyaman berkomunikasi dengan kamera. Bisa diterima maksud saya? Kenapa sih bisa komunikasi nyaman dengan kamera? Ada yang bisa jawab? Di belakang? Ada yang bisa jawab nggak adik-adik? Kenapa harus terbiasa nantinya berkomunikasi nyaman dengan kamera? Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Apa? Jawabannya apa? Karena kamera Anda adalah mata penonton Anda. Bisa terima maksudnya? Kamera Anda adalah mata penonton Anda. Jadi kalau Anda menyampaikan dengan baik, dia suka. Oh iya ya, ternyata jawaban soal ini dikasih jawabannya tuh. Kirim ke orang lain lagi. Udah lihat ini, kirim ke yang lain lagi. Ternyata bacaan tadi tuh yang benar begini. Ya, kirim lagi ke orang lain lagi. Terus bergulir begitu. Jadi saling bantu. Dan pada saat saling bantu itu kuota bergerak terus di atas sana. Akhirnya secara urunan, akhirnya oh iya klik subscribe, dan tiba-tiba dimonetisasi. Jadi itu nanti ada hitungannya. Enggak lama ada iklannya. Paham maksudnya? Iklan dan yang lain-lain, uang yang lain-lain itu nomor berikutnya. Tapi yang nomor satu tadi apa? 3 yang tidak terputus pada saat orang itu meninggal. 1 apa teman-teman? Yang kedua apa? Yang ketiga, berikanlah ilmu. Ya. Pada saat orang tampil di YouTube kayaknya pengen ngetop, pengen keren gitu ya. Wah gayanya aneh-aneh. Enggak. Suatu saat mereka akan bosan. Sampaikan dengan cara natural ya. Guys, girls, ini ada pesan penting. Bagaimana caranya menahan puasa ya supaya benar? Kok kita bicara puasa? Iya, karena sebentar lagi puasa. Kalau gitu saya koreksi boleh nggak? Kenapa puasa harus ditahan? Tahan laparnya? Bukan. Karena puasa itu akhirnya kita tahu bahwa puasa adalah bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita. Bukan cuma memindahkan jam makan. Ya. Nah, ada punya informasi seperti itu digali terus lalu disampaikan ke orang banyak. Jadi yang pintar banyak semua. Paham maksud saya? Pada saat pendidikan itu bergulir, dia berbatas tempat nggak? Ruangan seperti ini. Halo, hai. Ada batasan tempat nggak? Dimanapun Anda bisa pasang kamera. Ya, paham maksud saya? Tapi berikanlah ilmu yang bermanfaat. Terutama buat rekan-rekan pria, hati-hati rekan pria ya. Suatu saat Anda akan sadar sebelum terlambat, Anda harus tahu bahwa kemampuan YouTuber wanita saat ini di atas YouTuber pria. Loh kenapa sih kok emang saya kan nggak mau jadi YouTuber? Suatu saat Anda akan ke bawah dan Anda supaya tidak terlambat informasi dari sekarang. Bisa diterima maksudnya? Salah satu jalannya adalah bagaimana adik-adik bisa ngobrol nyaman dengan kamera. Bisa diterima maksud saya? Oke. Ada yang mau ditanya sebelum saya masuk ke intinya? Step pertama, apa yang akan Anda sampaikan di kamera? Tidak perlu berpikir, sebenarnya setiap hari Anda belajar. Belajar di kehidupan, pada saat dari rumah ke sini Anda belajar sesuatu. Ya, minimal Anda berpikir, saya mau sekolah nggak hari ini? Saya mau nurut guru nggak hari ini? Saya mau bercanda apa pada teman saya hari ini? Semua banyak pilihan. Bisa terima maksud saya? Oke. Tadi sempat kita bicara mengenai alat sedikit ya. Hati-hati Anda guru pada saat Anda sendiri tidak bisa memberikan contoh kepada diri Anda sendiri, di luar sana pun nggak akan bisa menurut Anda. Ya, baik. Nah rekan-rekan sekalian, adik-adik semua, percaya sama saya, satu saat Anda tidak akan lepas dari kamera. Either buat TikTok sekalipun, karena itu adalah informasi. Ya, oke. Step pertama, tolong tanyakan ke saya pribadi terkait dengan teknologi era 4.0
dan bagaimana Anda bisa ikut serta. Pesannya adalah pada saat nanti metaverse semakin ramai, adik-adik bisa ketinggalan. Oke. Ada yang mau ditanya sebelum kita masuk yang lebih detail mengenai future, masa depan? Ada? Halo. Hai. Belakang, halo. Hai. Colek dikit. Ya. Handphonenya modern nggak? Oh, nggak lagi ke bawah ya. Hati-hati kalau berdoa bisa di rumah, bisa tempat ibadah tapi sebentar lagi ya. Baik. Nah, adik-adik sekalian, biasalah dari saat ini mulai nyaman komunikasi dengan kamera. Biasakanlah mulai saat ini dan seterusnya Anda open Google, belajar dari manapun juga ya, supaya bisa disampaikan ke orang banyak. Pertama-tama nyontek, tapi lama-lama Anda akan leluasa. Dan pada saat leluasa, luas, orang akan suka melihatnya. Dan pada saat suka, mereka akan share kemana-mana, subscribe dan lain-lainnya. Itu kalau Anda berbicara di kamera yang kita bilang kanalnya YouTube. Bagaimana kalau dengan podcast? Podcast lain lagi. Podcast itu sama dengan head talk, jadi seolah-olah Anda berbicara ya. Lalu kalau sendiri loh, kalau pada saat berdua terjadi komunikasi, itulah podcast. Ngobrol tapi di depan kamera. Kok ngobrol doang dikamerain sih? Hampir semuanya sekarang seperti itu. Ada yang tahu Deddy Corbuzier sekarang? Isinya apa? Ada yang ngerti nggak isinya apa? Hah? Iya, isinya apa? Yang di podcastin apa? Ada yang ngerti nggak? Yang belakang ngerti nggak? Isinya, isi materinya, ada yang tahu nggak? Ada yang belakang tahu nggak? Materi itu rata-rata adalah materi titipan. Paham maksud saya? Materi titipan. Habis ini ngomong ini, ya. Pakai teknik edit segala macam. Suatu saat Anda nggak perlu begitu, Anda hanya ngobrol, tapi sampaikanlah hal yang menarik buat orang lain. Contoh, saya punya satu pertanyaan, nanti adik-adik jawab. Boleh ya? Ya. Saya pelatih public speaking, ya, dan saya punya background, saya senior trainer dari Tantowi Yahya Public Speaking School. Jadi pada suatu saat nanti saya ajak berbicara, mumpung gratis. Paham maksud saya? Mau pakai gaya bahasa saya, tapi jangan ditiru ya. Lu kagak belajar waktu si bayi datang, lu rugi total. Paham maksudnya? Karena gue belum tentu balik lagi ke sini, ya. Jadi kalau lu anggap remeh, yang nyesel lu sendiri, ya. Paham maksud saya? Nah, oke. Adik-adik sekalian, di dalam public speaking kita kenal 3V. 3V. Ini kalau lihat sejarahnya, dulu tuh 3V itu ada Om Amerika, namanya Alvin Mehrabian. Dia mensurvei itu 3.000 responden. Ternyata ada 3 yang kita bilang hasilnya adalah 3V. Bagaimana Anda menyampaikan apa yang Anda sampaikan, dampaknya apa, ternyata hanya masuk 3 kategori. 1, visual. Apa tadi namanya? Apa sih yang disebut dengan visual? Visual ada yang nampak ya. Lihat mata Anda, lihat senyum Anda, lihat ekspresi Anda. Iya loh, bakso di sana enak loh. Contoh ya. Saking enaknya nih, kadang-kadang kita tuh sampai lupa. Sendoknya kita makan, bayangin tuh. Bumbunya ngeresep tuh, mangkoknya kita gigit juga. Contoh. Mikir kan? Begitulah YouTube, begitulah podcast. Jadi orang bilang, maksudnya apa nih? Paham maksudnya? Apa coba? Jadi Anda harus tahu teknik humor yang cerdas. Bisa ya? Itu saking enaknya makan di bakso sana. Lo datang deh. Iya, kemarin gue datang. Bayangin lo, udah ngantri 2 hari belum turun bangku. Contoh, Anda bisa lakukan jok-jok ringan seperti itu, ya. Di sini pada saat kita makan di bakso itu ada kecapnya, kecap di endorse. Paham maksud saya? Nanti itu beredar terus. Udah terlalu banyak contoh adik-adik bahwa Ria Ricis, kalau Anda tahu ya, itu kita mulai dari seolah-olah dia pada saat itu kan baru mulai ya, itu sampah isinya. Tapi suka nggak suka, jadi haters Anda atau tidak, tetap aja ada nonton. Dan mulailah di situ sampai sekarang jadi populer. Begitu juga dengan Atta Halilintar. Dan kabarnya saat ini dan seterusnya eranya akan berubah. Era informasi di internet akan berubah.
Lokasi sampah, orang nggak nonton, orang nggak lihat. Paham maksudnya? Lokasi ilmu, orang suka, betul? Sebenarnya teman-teman, kita balik yang 3, saya ulangin lagi ya. Ada 3 hal yang tetap ikut pada Anda pada saat Anda meninggal nanti. Satu apa teman-teman? Ayo suara kencang. Belakang apa? Nggak dengar. Belakang apa? Yang kedua apa? Itu jangan teman-teman, terus itu kagak ada lagi. Doa sedekah jariah, doa dari anak ya. Yang ketiga apa? Berikanlah ilmu ke orang banyak. Gak perlu ngarepin duitnya. Cara Anda menyampaikan ilmu itu bagus, bergulir pesannya ke orang lain. Ya, dengan catatan tadi visual harus bagus. V yang kedua, verbal, data. Data ternyata itu hanya di capture 7%. Jadi kadang-kadang Anda pun bahkan nggak tahu orang itu habis ngomong apaan ya, tapi Anda suka. Yang Anda ingat biasanya cuma 7%, ini risetnya. Karena visual tadi adalah 38%, yang terakhir adalah voice. Nah, suara Anda harus jelas. Ya. Oke. Adik-adik sekalian, sampai sejauh ini pertanyaan saya adalah, boleh nggak Anda berbagi ilmu? Boleh nggak Anda berteman dengan orang banyak? Boleh nggak Anda terpaksa ngetop? Saya ulang, harus baik hati-hati. Boleh nggak Anda terpaksa ngetop? Saya ulang baik-baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh nggak Anda terpaksa ngetop? Terpaksa terkenal? Karena Anda memberikan ilmu kepada orang lain dengan tulus. Paham maksud saya teman-teman? Saya ulang baik-baik ya. Menggunakan bahasa yang sedikit smart, sedikit dibalik aja, belum tentu bisa diterima dengan baik ya. Boleh nggak Anda terpaksa ngetop? Kalau Anda memberikan yang terbaik, orang suka, dampaknya apa? Jadi apa tuh? Halo? Di belakang? Boleh nggak kalau Anda terpaksa ngetop? Terpaksa dikenal? Ayo mikir. Yang bilang boleh siapa? Angkat tangan. Ayo yang berani. Yang bilang boleh siapa? Angkat tangan. Saya ulang ya, di sini juga mikir ya, kita adu ya. Banyak kan, ini seimbang nih. Adik-adik pria, denger ya. Kita adu ya dengan wanita ya. Kalau Anda memberikan informasi yang bagus, isinya membuat orang jadi pintar, orang menjadi punya akhlak baik, ya, titik ya. Karena ada 3 hal tadi yang nggak terputus ya, di antara adalah ilmu yang bermanfaat ya. Boleh nggak Anda terpaksa ngetop? Kaum pria jawabannya apa? Kenapa boleh? Paham maksudnya? O-nya terlalu terlambat. Oh. Itu sebabnya rekan-rekan sekalian di TikTok kebanyakan perempuan karena sukanya begitu. Goyang-goyang dikamerain, dandan dikamerain, yang aneh dikamerain. Sebabnya apa? Karena mereka sedikit sekali menggunakan keseimbangan bahwa ada media untuk belajar. Bagi pria ternyata begitu juga. Kenapa pria tidak terlalu ngetop? Karena rata-rata pria kalau di TikTok, kalau joget-joget lama-lama lucu. Paham maksudnya? Nah, sekarang kita bagikan seperti ini kepada adik-adik kaitannya dengan podcast. Saya ulang, bukan uang yang Anda cari nantinya. Uang adalah akibat ya. Itu sebabnya pertanyaan saya adalah, boleh nggak Anda terpaksa ngetop? Udah mulai perubahan di sini? Ya. Caranya gimana? Anda harus kenal sama kamera. Oke. Udah dibilangin, ratusan aja masih bisa gue lihat ya. Ini cuma berapa orang nih ya. Coba tolong colek, lagi tidur. Nah, taruh. Ya. Oke, paham maksud saya? Nah, sekarang kita mulai ke puncaknya. Coba Anda ceritakan, karena baik di dalam YouTube maupun podcast maupun media semuanya, orang tuh suka bicara detail. Detail ya. Contoh gini.
Anda ceritakan pengalaman dari bangun tidur sampai ke sekolah pagi ini. Nah, bukan gini, saya bangun jam sekian, ini mandi, makan, sampai di sekolah. Enggak, orang nggak akan tertarik. Bisa terima? Tadi masih ingat 3V, yang paling sulit adalah visual, ya. Sekarang teman-teman semua, kalau Anda ngelihat ke depan, berarti nggak ada kemungkinan tidak terpapar dari samping kan? Berarti ngeliatnya ke saya kan? Oke, sekarang buka maskernya, berani? Nggak berani? Ya, baiklah ya. Padahal saya menerima resikonya. Teman-teman, anggaplah Anda ngeliat ke kamera Anda sendiri, lalu perhatikan muka Anda. Perhatikan mata Anda, senyum Anda, dan otot wajah Anda. Ikutin saya boleh? Boleh. Ya. Sana, boleh ikutin saya ya? Kita mulai bicara boleh? Dengan catatan pakai gaya sendiri. Paham maksudnya? Pakai gaya sendiri, jangan nyontek. Karena di sini makin gaya Anda sendiri makin keluar, makin asik. Saya pakai contoh saya boleh ya? Tapi nanti pada saya tunjuk, Anda harus bicara ya. Anggap di depan Anda ada kamera. Nanti suatu saat sebentar lagi Anda hidupin kamera loh. Ya. Iya loh, baru ada waktunya, ya. Sebagai contoh gini, ya. Di belakang oke. Dengar saya ya. Ini kaitannya dengan keilmuan, harus ada keilmuan yang bisa diungkap di kamera ya. Kalau nggak ada keilmuannya, berarti Anda harus gali lagi. Apa yang bisa bermanfaat buat orang lain? Contoh gini, saya di level senior, adik-adik di gaya Anda sendiri, ya. Bro, sis, tadi pagi gue bangun. Gue tuh antara mikir ya, antara gue bangun hari ini atau gue lanjutin tidur. Gue punya banyak peluang untuk menikmati kemalasan gue. Tapi gue pikir-pikir kalau gue malas ya, tugas iblis itu memang membuat malas ya, sampai nggak produktif ya. Sebabnya apa? Seingat gue sih waktu gue belajar, iblis tuh nariknya cuma bilang kayak, udahlah, gak usah ngapa-ngapain, di sini aja, tidur aja. Sisi lain jawab, kalau nggak sekolah, kalau nggak kerja, lu susah nanti. Tidak memanfaatkan waktu dengan baik kan ada demi masa walhasil. Sebelah lagi ngomong, capek, perjalanannya jauh, mendingan lo di sini aja. Gak usah ngapa-ngapain, pasang kamera, kaum rebahan, udahlah, cuek. Pernah dengar nggak kaum rebahan? Oke, udah. Itu sebagai contoh. Ada pesan nggak dari apa yang saya sampaikan? Apa? Hah? Adanya pertentangan antara sisi Anda, ya, sisi baik dan sisi yang buruk. Guys, begitu gue sadar, gak boleh gue seperti ini, karena gue ngikutin kemauan iblis. Kalau gue begini, gue malas, gue gak pinter. Yaudah gue mandi buru-buru. Wah, gue mandi selesai. Begitu mandi, lah kan gue sekolah pakai masker. No problem dong kalau gue kagak sikatan. Paham maksudnya? Di situ ada pilihan lain. Jangan, sikatan tuh bukan buat orang lain. Sikatan tuh buat gigi lo sendiri biar bersih, biar nggak ada kuman nantinya, biar nggak rusak gigi. Nggak ada yang tahu kok. Anda lanjutin sikatan atau tidak? Jadi itu adalah contoh bagaimana pilihan-pilihan itu ya, kegiatan yang sederhana itu menjadi detail, menjadi orang tuh tertarik. Bisa diterima maksud saya? Tapi harus menggunakan gaya sendiri. Dan ingat, muka Anda pengaruhnya besar di kamera. Paham maksud saya? Akhirnya udah, ternyata enak juga sikatannya. Udah, gue milih baju. Begitu milih baju, jalan ke sekolah. Tinggal punya pilihan baru. Saya jalan ke sekolah, naik Gojek, atau nunggu teman saya. Atau mau jalan barengan. Banyak tuh pilihannya. Betul, paham maksud saya? Kita bahas saat ini ternyata di bawah sana, tidak jauh dari ruangan Pak Medi, sudah disiapkan studio podcast buat adik-adik semua. Paham maksud saya? Adik-adik manfaatkan studio podcast tersebut dengan baik. Caranya gimana? Lalu yang ketiga, ilmu yang bermanfaat ya. Yang berikutnya lagi adalah gunakan wajah Anda, facial expression Anda supaya Anda nyaman di kamera, lalu orang lain pun nontonnya nyaman. Boleh? Kunci utama dari berbicara depan kamera adalah detail. Sekarang kalau saya tadi tantang Anda buka ini, gak usah lakukan ini karena prokes, saya aja biarin ya. Anda latihan, mau? Mau?
Dengan catatan, karena semua nantinya itu berdiri sendiri ya, sendiri-sendiri, bahkan sahabat Anda pun nanti lain jalurnya, maka sekarang adalah berbicara dengan gaya Anda sendiri, tidak peduli karenanya suka atau tidak suka. Boleh? Ingat, tiba-tiba siang iblis berbisik, "Gak usah ngikutin begitu, buat apaan?" Kalau ada yang bermanfaat buat lo sendiri atau bagi-bagi? Jawabannya apa? Kalau begitu, misalkan ilmu gak mau bagiin, berarti gue pintar sendiri dong. Kalau pintar sendiri, berarti ada tagihan di akhirat. Buat apa ilmu yang dicari? Gitu ya? Betul ya? Itu kan nggak perlu lah. Ya, gue sendiri lah, penting gue egois. Ingat, kita bicara mengenai akhlak. Jadi itu sebenarnya kita ada dua sisi. Paham maksudnya? Berikanlah sisi baik Anda. Adik-adik sekalian, sekarang mulai latihan. Mau? Tangan Anda sekarang diangkat ke atas. Semuanya. Yang tinggi. Ya. Ya. Tangan kanan turunkan pelan-pelan. Pelan-pelan. Tangan kiri Anda mulai gerakan. Contohnya gini ya, ikutin saya. Jangan begitu, jangan dada. Ini ada, ikutin gaya tangan kiri saya. Gini, sambil bicara juga boleh. Ini ada cerita, pagi ini ikutin. Saya tuh pergi jalan-jalan. Sekarang lihat muka Anda. Perhatikan muka Anda, mata Anda. Wah, ada yang menarik loh di sana. Muka harus ngikut, mulut harus ngikut. Ternyata pada saat gue sadar, matahari itu cerah banget loh. Maka udah wajar saya bilang, alhamdulillah. Karena kalau hujan, banjir. Bayangin kalau banjir. Nah, Anda lanjutin ceritanya, boleh? Ya. Sekarang gunakan bahasa Anda sendiri, ya. Anda harus bicara 1 menit di depan kamera. Kamera Anda adalah saya. Paham maksudnya? Buat saya tertarik. Cerita teman-teman makin detail, makin bagus. 1 ya. Bandingkan kalau misalkan saat ini hujan, maka apa yang terjadi? 1, lihat lagi. Maka kalau kondisi saat ini cerah, Anda ucap apa? Bisa terima? Semua dimulai dengan 1, ikutin saya ya. Oke ya, tangan kanan udah, turun. Bergerak. Jangan nari begini, bergerak begini ya. Tangan kiri, nggak bergerak, tutup lagi. Udah apa maksudnya? Begini sekarang. Begini, 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 begini. Ini loh yang bagus. Pakai mukanya. Ini juga. Bro. Sis, lu ngerti nggak sih bahwa kalau cahaya matahari itu bagus? Lanjutin 1, 2, 3, go 1 menit. Anda harus bicara 1, 2, 3, go 1 menit. Ngomong. Ya, ini kameranya di sini. Guys, kalau ternyata matahari ini bagus, ternyata cerah, bandingin kalau hujan, maka bersyukurlah. Dan ada cerita ya, Anda harus bercerita dengan gaya Anda sendiri, harus menarik 1, 2, 3, go. Cerita ke saya. Cerita belakang, sanggup nggak cerita? Udah? Coba ya, kita coba ya. Kesini lihat sini, 1, 2, 3, bicara, go. Sini kameranya kan di sini. Kameranya di sini, tidak kanan kiri. Makanya tadi saya bilang tidak perlu lihat kanan kiri. 1, 2, 3, go. Mau didengar yang lain nggak? Pada saat Anda bicara di kamera, atau kedengeran? Apa yang Anda mau sampaikan? 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Hai sis, hai girl. 1, 2, 3. Apa aja? 1, 2, 3, go, mulai. Matahari cerah, berarti nggak hujan, berarti bersyukurlah. Ya, ini loh kalau nggak hujan ini begini, kalau ini begini. Perbedaan antara terang dan hujan. Dampaknya apa? Paham maksudnya? Ya, 1, 2, 3, go. Bisa, cobain. 1, 2, 3. Halo, tes pertama, yang penting suara Anda kencang. Ya, masih ingat? Belum tentu ya. Di depan kamera nggak tentu ya. Walaupun Anda punya penampilan keren, Anda gagu, percuma. Walaupun Anda penampilannya biasa aja, tapi kalau orang suka di depan kamera, itu keren ya. 1, Anda bicara ya. Saya tanya Anda bicara ya, boleh ya. 2,
3. Nama Anda siapa? Sebutin pakai gaya. Nama saya sekolah di, lihatnya ke saya loh, ya, lihatnya ke saya. Kalau saya nggak tertarik, ogah nih, ya. Guys, girls, saya punya cerita nih. Ngomong, ayo, pakai tangan yang tadi udah jadi tangan kan? Guys, girls, saya punya cerita nih. Ya, Anda mau pakai gaya rapper, silakan ya. Mau pakai gaya cool, silakan ya. Ternyata kalau di luar itu matahari lagi terang, kita banyak keuntungan loh. Satu sehat kan COVID nih, ya. Maka kalau obatnya diantaranya mandi pagi setelah matahari. Paham maksudnya nggak? Begini, jadi kita mandi pagi dulu nih, baru mandi pagi matahari maksudnya, baru mandi, baru sekolah ya. Tapi teman-teman Anda harus bicara sendiri. Mau? Kalau di depan kamera kan memang harus sendiri. Ya, setelah itu Anda akan berbicara menyilang nanti. Menyilang. Ini ke sini, ini ke sini. Jaraknya jauh tuh. Ini ke sini, ini ke sini. Menyilang boleh? Belakang juga begitu ya. Tapi Anda harus ceritakan dulu bagaimana Anda harus berbicara 1 menit sampai Anda sendiri pun tahu bahwa selama ini Anda punya ilmu yang ternyata orang lain bukan. Ya. Sekarang Anda ceritakan mengenai hobi Anda depan saya ya. Semua ya, ceritakan mengenai hobi Anda ya. Hobi. Ya, gayanya terserah. Mau gaya rapper, mau gaya cool, mau gaya tenang, bebas. Artinya, semakin Anda nyaman di depan kamera, orang suka. Ya, tidak perlu Anda terpengaruh dengan kanan kiri Anda. Ini cerita tentang Anda sendiri ya. 1, 2, 3, hobi Anda. Hobi saya adalah 1, 2, 3, go bicara. Ayo, mana tangannya? Lihatnya kamera, lihat mata saya, lihat saya. Udah. 1, 2, 3, go, mulai. Lihat ke sini. Badan tegak. Ya. 1, 2, 3, ulangin. Belakang, mulai duluan. Hobi saya adalah 1, 2, 3, go, bicara. Kaum pria, bicara. Hobi saya adalah 1, 2, 3, go. Semua bicara. Lalu ceritakan secara detail hobi Anda apa. Ini loh kalau saya main bola, mulai dengan detailnya. Dari mulai Anda berproses 1, 2, 3, go, mulai. 1 menit tanpa berhenti, nggak boleh ngeliat kanan kiri. Ya, Anda bukan cemen ya, nggak boleh jadi pengecut walaupun gede ya. Kalau pengecut percuma, bangunin kecil loh, ya. Bicara ya teman-teman ya, adik-adik ya. Hobi saya adalah, pakai dengan gaya Anda sendiri. Bro, hobi gua nih, ceritain 1, 2, 3, gua bicara semua. Ayo bicara. Hobinya apa? Cerita. Mukanya bagus. Badminton nih. Kelebihannya ini. Cerita. Ya. Cerita. Udah? Saya anggap udah, boleh ya, kelamaan ya. Anda menyajikan ilmu dari saya, Anda nggak interaktif, itu urusan Anda, yang penting udah sampein. Boleh? Rugi nggak Anda sekarang kalau nggak latihan? Ya udah, mau rugi atau mau untung? Anda nggak bayar apa-apa toh. Sekarang pada saat saya di sini, mau belajar beneran nggak? Dah, ceritain mengenai hobi Anda, sini semua, gaya Anda sendiri, 1, 2, 3, go. Ya ceritain secara detail. Dari ini mulai rebahannya, mulai kapan, dan manfaat rebahan itu apa, dampaknya apa, kerugiannya apa kalau rebahan, dan keuntungannya apa. 1, 2, 3, go. Bicara. Semua cerita mengenai masing-masing hobinya. Suara agak kencang. Ikutin aja. Suara agak kencang. Suara harus kencang ya. 1, 2, 3, go, mulai. Siapa yang berani? Sana berani nggak? Berani? Kesini. Sini. Berdiri. Jangan. Mas Mendy kesana aja, manggil yang lain. Adek mau sini?
Ada yang sanggup, ada yang bisa? 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 Nggak sanggup? Memang harus nggak malu. Paham maksud saya? Saya ulang ya. Kenapa harus malu? Kan Anda sendiri. Ini lagi dilatih. Ya? Ada yang mau mulai? 1, 2, 3, go. Pelan-pelan. Oh, gue agak. Pelan-pelan ya. Hobi saya. Guys, nama saya. Hobi gua nih nyanyi loh. Enggak boleh gua. Ya udah ya. Lupa, nanti bahasa kamera di rumah kayak sendiri ya. Hobi saya adalah nih ya, hobi saya. Iya, hobi saya adalah nyanyi. Tahu nggak nyanyian yang lagu yang paling saya suka? Bos, tahu nggak nyanyian yang saya suka? Satu cerita, 1 menit. Cerita. Lagu yang saya suka adalah God dari Justin Bieber. Belum waktunya berhenti. Oke, you can. Suara punya kualitas yang bagus ya. Anda hanya perlu dipaksa untuk keluar. Setelah itu Anda yakin, oh gua bisa ya. Justin Bieber. Ya. Tahu nggak sih? Itu dimulai dari awal ada Justin Bieber. Misalkan ya, ada cerita yang 1, 2, 3. Justin Bieber. Tadi lagunya, Gosh, beatnya bagaimana? nggak lupa. Loh, berarti tadi katanya suka. Hati-hati, kamera tuh jujur loh, audien ditutup. Yang suka ternyata nggak tahu. Berarti orang bilang you lie. Bisa jujurlah di depan kamera ya. Lagunya seperti apa Justin Bieber? Tahu nggak? Saya tuh udah ngapain sama Justin Bieber? Cerita satu, karena sebenarnya adalah bercerita. 1, 2, 3, go. Tegak badannya. Ya, oke. Oh enggak, saya sudah suka Justin Bieber dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Sekarang berdiri pelan-pelan. Anda latihan. You can. Percaya dia bisa? Berdiri pelan-pelan. Namanya siapa? Kesia. Kesia bangun sekarang, Kesia. Pelan-pelan. Nah, lihat ya baik-baik ya. Justin Bieber apa spesialnya? Spesial. Di mana letak spesialnya? Dia ganteng. 1. Pakai gaya dia menyampaikan. Jadi bikin orang tertarik di kamera. Dia tuh ganteng loh. Dia tuh ganteng loh. Suaranya bagus. Badannya juga tinggi dan lain-lain. Mengenai lagunya sekarang. Mengenai lagunya, kenapa suka Kesia? Kenapa suka lagunya dia? Definisi enak gimana? Ingat, audien di sana semakin Anda detail ceritanya, dia semakin suka ya. Kesia detailkan mengenai Justin Bieber yang paling suka apa, sampai semua yang lain juga pengen denger Justin Bieber. Baru ada berhasil ya. Tahu nggak mukbang? Bisa-bisanya lo kita jadi pengen makan loh. Ya itulah kehebatan kamera. Justin Bieber. Ceritain Justin Bieber. Dari ulang. Saya Kesia. Itu ternyata saya suka banget loh lagu Justin Bieber. Sebabnya ini cerita 1 menit dan sekarang. Harus pakai gaya yang oke ya. Matanya ingat harus cerah. Smile-nya harus bagus. Dan body language harus oke. Kesia, silakan mulai 1, 2, 3. Suara agak kencang ya. Go. Cut. Sekarang berikan hentakan. Oh, dia sempurna. Hentakan ya, supaya orang untuk audien tuh gini. 6 detik ya. 6 detik Anda datar, orang begini. Jadi punya gaya 6 detik berubah, 6 detik berubah. 1, 2, 3 hentakan. Di mana letak punya? Karena suara dia bagus. Di sisi bagusnya di mana cerita? Yang lagu ini loh saya suka. Cerita 1, 2, 3 go. Bukan yang saya suka, mungkin ada yang keren. Detail. Iya kan lagu tuh rata-rata 2-3 menit. Keren, cuma gitu doang. Jadi apa yang didengar orang lain? Ya 1, 2, 3 go. Ceritain detail mengenai beatnya, mengenai lagunya. Anda boleh nyanyi kok, boleh nggak? Boleh? Boleh, yang penting orang suka. Guys and girls, semua sekarang berdiri. Semua berdiri. Taruh dulu handphonenya. Yang di belakang pria juga ya. Dah. Semua berdiri, taruh dulu tasnya. Gak usah deg-degan ya. Itu adalah, ingat ya, di sisi diri Anda yang sebelah akan begini nih.
Gak usah begini, gak usah berdiri. Kenapa? Ngapain begitu? Di sisi lain, Anda harus keluarkan potensi. Kalau Anda nggak keluarkan potensi, Anda nggak tahu Anda punya kemampuan di situ. Betul ya? Jadi selalu kita punya dua sisi. Anda mau ikut yang mana? Ya, yang kebaikan atau yang keburukan? Teman-teman sekalian, Anda harus ciptakan gaya Anda yang menarik tapi tidak lebay, tapi orang suka. Ya, kalau lebay nih, ya lebay ya, makin dia cerewet. Tau gak sih lo, yang namanya begini, capek dengernya dan suara melengking di telinga. Tapi yang nonton banyak. Main squeeze aja nih di videoin loh, ya. Nah, ada yang mau seperti itu enggak? Enggak dong. Berikanlah kebaikan di kamera supaya orang pada saat itu bisa belajar ya. Nah, ada yang di belakang ya, sama yang di depan sama. Ceritakan mengenai hobi Anda, semakin detail semakin baik. Ya. Ikutin saya di awal ya. Bro and sis, nama saya, sebut nama Anda. Saya punya hobi begini. Wow, kenapa saya suka di situ? Karena hobi itu membuat saya jadi begini. Bayangin, misalkan Anda suka bola, otot tubuh semua bergerak. Misalkan berenang ya, ternyata saya baru tahu ya. Setelah saya lama-lama berenang, Anda masukin unsur humor. Jadi hidup ya. Capek Anda berenang seperti apapun, nggak akan keringetan. Saya sebel, gitu ya. Paham maksud saya? Secapek Anda berenang seperti apapun, Anda tidak akan keringetan. Betul? Nah, itulah Anda masukin unsur humor. Bebas ya. Oke, teman-teman ada di belakang, ceritakan apa yang Anda suka, makanan yang Anda suka, hobi Anda. Semua 1 menit dengan tangan. Tadi udah lihat tangan, muka sudah. Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Semua, go, bareng. Lihat saya, semua. Suara kencang. Suara makin kencang, kalahkan suara saya. 1, 2, 3, go. Bicara. Belakang juga. Lihatnya ke sini ya. Go. 1, 2, 3. Cerita. Ayo mulai. Ini loh yang menarik gini hobi saya ini. 1, 2, 3. Semua cerita. Suara. Kuncinya adalah suara Anda kencang. 1, 2, 3. Go. Mulai lagi. Semua cerita. Bicara. Hobi saya bermain badminton. Saya setiap hari berlatih bermainnya. Harus asli. Hati-hati di sini kadang-kadang maunya sempurna. Enggak, Anda cuma cerita. Cerita dengan gaya yang asik ya. 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, go. Hai guys, jadi saya itu hobinya bermain badminton. Saya setiap hari berlatih Oke. supaya Enak kan? Lebih nyaman sekarang, lebih rileks. Saya nih berlatih. saya setiap hari berlatih supaya mencapai semua cita-cita saya. Badminton ke cita-cita itu terlalu jauh ya. Oke. Nah, pada saat main badminton yang menariknya di badminton ini begini loh. Pada saat saya ngejar begini, bola di sini begini. Ceritain detail. 1, 2, 3, mulai. Semua bercerita mengenai hobi masing-masing. Ya. Sudah siap? Bercerita mengenai hobi masing-masing. 1, 2, 3, mulai. Hobinya apa? Satu aja. 1, 2, 3, go. Iya. Semua kalahkan suara siapa namanya? Aljerin. Lazerin. Ya, semua ikutin suaranya Lazerin ya. Kalahkan suara Lazerin, Anda harus kedengaran. Karena kuncinya adalah suara Anda terdengar keras. 1, 2, 3, Lazerin mulai. Semua mulai juga. Kalahkan suara Lazerin. Hobi saya. Hobi saya adalah bermain bola. Terus? Bermain bola. Ayo bicara. Ini kenapa diem? Bicara, nggak boleh nonton. Bicara. 1, 2, 3, mulai. Mulai bicara. Terus? Oke, udah ya. Tahap kedua, lihat kanan kiri Anda harus menyilang. Ini ke sini menyilang, ini ke sini. Jadi ada prokes yang terjaga ya. Nyilang. Kemana nyilangnya? Dah? Nyilang berarti kemana? Udah ketemu. Nyilang berarti kemana? Nyilang kemana? Ini ke sini.
ini ke sini. Dan Anda harus bercerita di kamera, ya. Mulai ceritakan mengenai mengapa Anda suka bersekolah di SMK. Di SMK atau SMA? SMP PGRI 20. Ya. Kesan Anda mengenai SMP PGRI 20 ya. 1, 2, 3. Bercerita bareng-bareng. Harus mengalahkan suara temannya ya. Harus kalahkan ya. Anda harus punya gaya juga yang oke ya. Enggak. Kita main game dulu. Suara aman Mas Medi? Suara aman, terputus nggak? Nggak ya? Nggak ada delay ya? Oke, sini saya. Coba angkat tangan yang di sini. Yang di sini, dari sini ke sini ya. Halo, ini kita bagi 2. Dari sini ke sini angkat tangan. Dari sini ke sini angkat tangan. Udah? Anda harus adu suara ya. Yang sini, hai, halo. Yang sini adalah cicak di dinding apa? Yang di sini topi saya bundar, udah? Coba latihan dulu, ini apa? Topi saya bundar ya. 1, 2, 3, go. Apa sini? 1, 2, 3, go. Cut. Sekarang berhadapan. Sini ke sini, ini ke sini. Ini ke sini semua, ngadepnya ke sini semua. Ke sini semua, ngadep ke sana. Yang di sini menghadapnya ke sana semua. Jadi berhadapan ya, oke? Halo, hai. Dah, saya tuker ya. Topi saya bundar. Cicak di dinding tidak boleh terpengaruh ya. Anda harus mempengaruhi yang sebelahnya sampai lagunya salah. Paham? Saya ulang ya. Anda harus punya gaya sampai orang yang di sini kalah ya. Ini lagunya apa? Ini lagunya apa? Belakang jelas? Jelas? 1. Ready? Harus pakai suara yang kencang, harus pakai gaya ya. Gayanya tahu gayanya? Halo, kalau sampai dia ngikutin gaya Anda, berarti yang menang yang mana? Saya ulang ya. Kalau di sini ngikutin gaya yang di sini, berarti yang menang mana? Kalau yang di sini ngikutin lagu di sini, berarti yang mana yang menang? Di sini lagunya apa? Di sini lagunya apa? 1, 2, 3, go! Pengaruhin pakai gaya. Udah tahu maksud saya? Udah? Sekarang Anda nyilang. Tadi silangnya mana? Udah ketemu? Yang mana yang alisnya lebih tebal di antara teman Anda? Udah? Yang kan ngilang nih ya, berdiri semua ya, kan ngilang nih, dah lihat alisnya ya. Siapa yang alisnya lebih tebal berarti cicak di dinding, sebelahnya berarti topi saya bundar, dah. Ini ke sini dong ya, paham? Bukan ini ke sini ya, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini kemana? Ini kemana? Kalau nggak ada temannya, berdua silangnya ya, bertiga nggak apa-apa ya. Udah ketemu belakang ya. Tapi Anda tidak begitu aja, ingat gaya Anda di kamera akan mempengaruhi. Boleh? Maka itu, hai yang di belakang, cowok, Anda harus punya gaya. Dia harus terpengaruh, ya. Cicak. Guys, girl ya. Guys, hey, dengar dulu. Cicak. Tiba-tiba bundar. Berarti kalah nggak? Anda harus punya gaya yang bisa mempengaruhi orang lain ya. Ready? Anda battle ya mulai sekarang ya. 1, 2, 3, go, silang. Pakai gaya.
Udah. Nah sekarang kita lihat podcast yang tadi, yang mbak tadi. Adik-adik semua silakan duduk semua. Tahu maksud saya? Tahu maksud saya? Yang kalah siapa tadi? Hah? Kenapa? 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 Nggak tahu. Apaan? Kenapa? Kenapa nggak kenapa-napanya? Nggak taunya kenapa? Kenapa? Nggak taunya kenapa? Nggak taunya kenapa? Bapaknya nggak tahu gimana? Nggak taunya gimana? Kenapa? Nggak jadi? Tahu nggak adik-adik ya? Pada saat Anda di kamera, jadi atau tidak jadi bukan urusan Anda lagi. Itu adalah urusan dari audien Anda. Jadi dari kamera di depannya. Kita lihat di sini, kita akan ambil contoh bagaimana teknik orang podcast. Podcast. Tahu nggak adik-adik ya? Tidak semua ya usia adik-adik sekolah sudah disiapin tempat podcast. Ya. Sekarang ada di sudah ada. Enggak, podcast yang tadi masih yang anak SMP mana tuh? Ya. Paham maksudnya? Sekarang Anda coba ya, sadar ya. Kalau di bawah sudah disiapin tempat buat podcast, berbagilah ilmu. Podcast yang anak SMP tadi ya. Ya. Karena Anda harus tampil nantinya. Bisa diterima maksud saya? Jadi Anda tidak perlu berpikiran suka atau tidak suka, bingung atau tidak bingung, karena pesan saya adalah bagilah ilmu kepada orang lain. Saya info di awal tadi, mungkin Anda belum ngerti sekarang, tapi 5 tahun, 10 tahun dari sekarang, berbagilah ilmu. Tanpa harus terbatas tempat ya. Ya, sebentar lagi kita lihat contoh podcast yang dari adik-adik SMP lain. Paham maksud saya? Karena Anda harus berbicara dengan luas ya di kamera. Suatu saat ini Anda yang bicara, baik pria maupun wanita. Iklan. Nanti ada yang adik-adik SMP juga ya. Paham maksud saya semua adik-adik ya? Mengapa Anda beruntung? Karena di bawah dari siapin ruang podcast, Anda hanya datang ke Pak Medi lalu bilang, saya mau podcast materinya ini. Lalu mulailah berdua ya. Dalam podcast itu harus ada tanya jawab, harus ada sanggah menyanggah supaya hidup suasana ya. Contoh. Coba di-cut dulu. Cut ya. Pause. Dia pun tadi ngomongnya gagap nggak? Berhenti nggak? Itulah yang namanya gagap ya. Tapi tampil nggak dia di sini? Mukanya tenang nggak? Yang penting adalah tenang dan berani bicara ya. Lanjut. Cut ya. Anda bisa nggak? Anda harus berakting ya. Pada saat nanti ngobrol. Ya, kalau kunciannya kalau semuanya setuju itu isi podcast nggak menarik, ya. Anda harus janjian dulu, namanya skenario. Saya nanti jadi yang nyanggah ya, boleh? Kita bahas apa? Puasa. Misalkan ya, siapin ayatnya, siapin hadisnya, contoh ya. Paham maksudnya di belakang ya? Cara mungkin mengenai tarawih, siapin ayatnya, siapin hadisnya yang terkait ya. Kalau gitu saya jadi yang nyanggah. Buat apa puasa? Buat apa tarawih? Boleh ya? Karena kalau nggak ada interaksi seperti itu, orang merasa kurang seru ya. Karena ini adalah ilmu yang transfer. Nah di ujung-ujungnya harus ada kesepakatan. Oh iya, kalau gitu puasa harus begini. Oh iya betul juga ya. Kalau gitu tarawih itu harus begini. Boleh seperti itu? Diawali dengan
pembukaan topiknya apa, terus kemudian angkat masalahnya apa, dan diakhiri dengan persetujuan bersama. Paham maksud saya? Yuk kita lanjut. Contohnya seperti ini. Tiga hal yang paling bolong perbedaan santri dan siswa. Yang pertama, santri itu lomba-lombanya Cut. Kelihatan? kelihatan. Ada gagapnya nggak? Terus masalahnya apa? Masalahnya apa? Bicara aja terus. Boleh? Lanjut. Mereka seragam Islam. Yang kedua, santri juga pengalamannya kecil. Tidak seperti mahasiswa dan siswi di luar Cut. Tidak seperti paham maksud saya? Susah nggak ngomongnya? Berarti wajar nggak? Maka yang paling penting adalah mulailah untuk berbagi ilmu. Ya, ingat yang ketiga apa? Kalau kita meninggal nanti nih, kalau saya meninggal ya, ada 3 hal yang tidak terputus. Yang terakhir apa? Maka bagilah ilmu. Ya, berikutnya. Nggak bisa membaca, nggak bisa ngomong. Cut. Masih ingat mukanya harus bagus, harus nyaman, senyumnya harus oke. Begini harus rileks. Satu saat Anda akan menemukan gaya Anda yang rileks, yang Anda pun ngomongnya pun enjoy, enak. Lanjut. Kemudian itu yang ketiga, santri itu kalau Cut. Yang lainnya, lalu kan tadi ada pro dan kontra. Bahasanya adalah protagonis, antagonis. Kita harus janjian dulu ya, supaya hidup. Komunikasinya itu hidup. Anda bisa loh punya gaya, saya kok nggak ngerti ya, jelasin dong. Bisa ya, Anda punya gaya yang menarik. Buka lagi. biasanya mandi itu mandi dulu ya, cepat-cepat gerakan Cut. sama ngambil. Tapi Anda lihat di sini semua, dia lihat dia punya suara itu lantang, tegas, walaupun perempuan ya. Pastikan suara Anda kedengar. Kamera boleh aja blur, karena kemampuan pikselnya berubah. Yang dipastikan adalah suara harus jelas. Bisa terima maksud saya? Nggak terima? Terima maksud saya nggak? Iya, terima maksud saya nggak? Walaupun kamera Anda pikselnya itu kurang, walaupun kamera Anda kurang oke kalau tempat gelap, tapi kalau suara Anda kedengaran, orang suka. Itu sebabnya Anda harus dibantu dengan mic. Ini ada mic wireless di sini, ada mic kabel, macam-macam mic ya. Tapi kita mulai dengan seadanya karena di bawah sudah mulai disiapkan oleh Pak Medi. Tugas adik-adik adalah berbagi ilmu. Paham maksud saya? Nah, sekarang kita mulai lagi penutupannya. Dengan sama bilang juga sabaran dan bisa melakukan kesalahan kalau kita udah masuk kayak gitu Cut. pasti nangis sampai Gayanya asik nggak waktu dia ngomong? Anda pun bisa seperti itu. Ya, walaupun di depan kamera, walaupun suara yang didengarin, tapi tahu nggak, bahasa tubuh Anda pun orang lihat. Paham maksud saya sekarang? Ada tangan yang bergerak seperti ini. Lagi. terus buatkan mau juga bahkan Kan. Adik-adik lihat, ini adalah penutup saya berbicara. Setelah itu saya kembalikan ke Pak Medi lagi ya. Yang terakhirnya bicara apa? Dikembalikan kemana? Dikembalikan kepada apa? Jadi pada suatu saat Anda ngerti ya, bahwa pada saat Anda berbicara pun dikembalikan pada Allah. Ya, jadi Anda akan sesuai dengan syariat. Pastikan pada saat Anda bicara, dalilnya ada, ayatnya ada, jadi enak. Adik-adik Anda semua bisa bahas dari mulai cerita mengenai sholat, cerita mengenai puasa, mengenai zakat, pergaulan, apapun bisa diungkap melalui podcast. Lalu kalau podcast itu dibawa keluar, orang suka nggak ngeliat? Itu adik-adik itu, saya suka bener kalau dia bicara itu dari sekolahnya mana sih? Maka mereka akan bilang apa? Di sini ada nama sekolahnya nggak? Maka kalau terpaksa ngetop, boleh nggak? Yang di belakang, boleh nggak kalau terpaksa ngetop? Dasarnya adalah karena Anda suka berbagi ilmu. Ingat, 3 hal yang tidak terputus. Yang nomor terakhir apa? Yang nomor 3 terakhir apa?
Kencang suaranya. Ilmu yang bermanfaat. Adik-adik terima kasih. Silakan dilanjut Mas Medi. Dan saya kembalikan mic ke Pak Medi setelah ini selesai. Bukan, dituntasin dulu ini. Ini. Oh, dituntasin. Terus juga kedepannya makin sukses, apalagi Lihat gayanya ya, perhatiin ya. Baik adik-adik sekalian, saya kembalikan mic ke Pak Medi, Mas Medi, Kak Medi. Terima kasih atas waktunya semua. Saya suka bertemu dengan Anda. Inilah waktunya untuk Anda membanggakan sekolah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ambil untuk Mas Bayu. Oke, ada kurang lebih 1 jam kita ketemu dan mudah-mudahan ada 1 menit yang kalian ingat sampai nanti tua. Oh, 1 jam ketemu, tapi ada 1 menit yang kalian kalau di rumah, kalau di manapun ingat, oh apa yang dibilang Mas Bayu sampai tua. Saya sendiri juga begitu. Ada guru saya yang ngomongnya banyak, tapi ada 1 kalimat yang saya ingat sampai sekarang. Jadi begini buat adik-adik semua, sekolah kita yang saya bilang tadi, Ibu Kepala Sekolah bilang, ayo dong kita ngikutin era 4.0 di mana kita mulai tahu, kita mulai belajar tentang dunia digital, dunia internet. Salah satunya adalah kegiatan podcast. Ini PGRI 20 Jakarta. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak. Saya lihat kami